Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita masuk ke bulan yang baru. Puji Tuhan. Saya selalu bersyukur ketika masuk bulan yang baru, saya masih sehat. Saya masih bisa selamat. Karena pandemi ini membawa banyak korban ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk bulan ini. Dan yang istimewa, bulan ini ada tema baru buat setiap kita. Sesuatu yang baru pasti membuat kita bergairah. Bapak Ibu bergairah enggak? Tema yang baru adalah Harvest in My Family. Intinya tema bulan ini adalah tuaian buat rumah tangga kita. Karena firman Tuhan katakan, jadilah saksi dimulai dari Yerusalem dulu. Dari Yerusalem kita, dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita, dari orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Nah, saya mau saksikan bagaimana Bapak Ibu, juga papa saya akhirnya bisa terima Yesus, tapi bukan melalui kesaksian yang biasa, saya saksikan melalui firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kita buka di Kisah Rasul 2, ayatnya dari 41 sampai 47. Nah, Bapak Ibu mertua saya itu akhirnya terima Yesus bukan dengan jurus-jurus yang modern, bukan dengan penginjilan masa kini atau penginjilan mutakhir, penginjilan yang spektakuler, kemudian dijamin 100% berhasil. Enggak. Bapak Ibu mertua saya terima Yesus itu dengan cara-cara yang kuno. Kenapa kuno? Karena cara ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Bapak Ibu sudah ketemu Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-41. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ini ceritanya sesudah mereka terima Roh Kudus, kemudian Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, karena banyak orang, 3.000 orang bertobat ini, bagaimana supaya mereka terpelihara dengan baik? Para rasul melakukan langkah yang kita baca tadi ya. Yuk, saya bacakan ayat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu banyak mengadakan mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Ayatnya panjang, saya tidak mau bahas semuanya, waktunya tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita mau fokus ke ayat yang ke-42 saja. Satu ayat ini bahkan bisa jadi seminar, 3 seminar, masing-masing 4 sesi bisa. Maka kita fokus ke ayat yang ke-42 saja ya. Slide-nya sudah? Oke. Ya, saya bacakan, saya ulang lagi buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, setelah mereka terima Roh Kudus, dari 500 orang berkurang menjadi 120 orang.
kemudian 120 orang ini berdoa terus, akhirnya mereka menerima Roh Kudus, dan setelah menerima Roh Kudus mereka keluar memberitakan Injil. Setelah itu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, lalu mereka melakukan hal-hal yang utama. Yang pertama, 3.000 orang ini bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ada kata kunci yang harus kita pegang di sini, yaitu bertekun. Yuk katakan sama-sama saya, bertekun. Bertekun itu apa Bapak Ibu Saudara? Bertekun itu adalah melakukan satu kegiatan dengan serius. Perhatikan ya, serius, tidak main-main, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada hal yang bisa menghalangi para murid-murid ini untuk tidak melakukan ketekunan. Karena ketika dia serius, halangan apapun yang ada di depan mesti ditabrak semuanya. Pokoknya aku mau mencapai target tertentu. Mereka mengerjakannya dengan serius dan dikerjakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi seriusnya tidak seminggu, tidak 2 minggu, tidak 1 bulan. Terus menerus dalam waktu yang panjang. Kalau bahasa keren sekarang adalah konsisten. Terus dilakukan berulang-ulang, lagi, dan lagi. Nah, kenapa sih penting untuk bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Rasul-rasul itu kira-kira mengajarkan apa Bapak Ibu Saudara? Rasul-rasul mengajarkan perintah-perintah Tuhan. Rasul-rasul mengajarkan firman Tuhan. Ya, mereka bertekun, mereka serius dalam jangka waktu yang lama untuk belajar firman Tuhan. Kenapa sih penting? Yang pertama, saya mau katakan, kenapa Alkitab penting? Alkitab itu sebagai makanan rohani. Ya, murid-murid ini ketika belum terima Roh Kudus, rohaninya mati. Tetapi ketika mereka terima Roh Kudus, rohnya hidup. Orang dalam masa pertumbuhan pasti makannya banyak, pasti lapar terus. Murid-murid ini juga gitu. Mereka hidup, mereka dalam masa pertumbuhan, mereka lapar terus. Apa makanan rohani mereka? Firman Tuhan. Yang rohaninya sehat pasti haus dan lapar akan firman. Bapak Ibu gimana? Lapar akan firman enggak? Kalau enggak lapar firman, kalau enggak tergerak untuk membuka Alkitab, hati-hati loh. Jangan-jangan Bapak Ibu sakit. Dan enggak ada nafsu makan, enggak ada lapar kok. Coba dicek ya. Itu yang pertama. Karena makanan rohani yang terpenting, yang utama adalah firman Tuhan. Satu ayat saya mau bagikan dari Matius 4 ayat yang keempat, nanti dibaca di rumah ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Bertekun ini yang hari-hari ini hilang dari gereja Bapak Ibu Saudara. Bertekun di dalam pengajaran itu mulai hilang. Kenapa? Firman Tuhan katakan manusia itu tidak hidup dari roti saja. Tapi apa yang terjadi? Dunia ini sudah dicemari dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Orang yang dikejar apa? Roti. Saya banyak ketemu orang-orang yang gini. Ayo kita ke gereja yuk. Aduh Pak, sorry kerjaan saya banyak. Ayo persekutuan yuk. Aduh Pak, capek seharian kerja di kantor. Orang-orang sekarang sudah terkontaminasi, sudah masuk dalam yang namanya work cycle. Siklus bekerja. Yang saya maksudkan bukan hanya bagi orang tua saja, anak-anak masuk siklus sekolah dan tulan. Orang sekarang pikirannya mereka lahir, mereka nanti akan sekolah, bersekolah terus bekerja, bekerja terus menikah, habis menikah terus mati, selesai.
Kalau mereka untuk pekerjaan, kalau untuk mengejar karir, apa yang dilakukan? Sikil dinggo ndas dinggo sikil ya. Buanting tulang peres keringat. Kalau perlu pulang pagi nggak apa-apa, sing penting kerja. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, manusia itu tidak hidup dari roti saja. Saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara supaya ingat, kita itu hidup bukan hanya dari roti, kita hidup bukan dari makan saja. Kita tidak hidup dari uang yang kita dapatkan dari pekerjaan. Firman Tuhan katakan kita juga hidup dari firman Allah, ya. Itu alasan yang pertama, kenapa sangat penting untuk mempelajari, bertekun dengan firman Tuhan. Yang kedua, apa sih pentingnya firman Tuhan? Saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan ini Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu pengen pinter, enggak sekolah enggak apa-apa. Sekolah lebih baik. Tapi ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan itu akan mengajar Bapak Ibu, nek wis diajar jadinya pinter. Makanya firman Tuhan ini berguna untuk mengajar yang pertama ya, supaya kita menjadi pintar, supaya kita punya hikmat ketika nanti ada pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Itu gunanya firman Tuhan. Selama ini yang kita pakai patokan itu adalah pokok ndak melanggar KUHP ya, pokok ndak melakukan kriminal, itu pasti kita baik. Padahal ada banyak yang tertulis di firman Tuhan, itu salah. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak tahu kita salah atau benar. Standar firman Tuhan lebih tinggi dari status kriminal. Standar firman Tuhan itu lebih tinggi dari humanisme. Firman Tuhan mengukur kedalaman hati kita. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak akan tahu kita salah. Percaya saya. Ora apa-apa, wong liya ya ngono kok, aku ya ngene, salahku apa? Mesti jawabannya gitu. Kemudian firman Tuhan memperbaiki kelakuan. Karena ayat ini Bapak Ibu, saya merasa kelakuan saya masih banyak yang harus diperbaiki. Makanya saya baca terus, apalagi ya. Saya kepingin supaya saya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pencapaian saya, goal saya bukan sukses. Tapi Tuhan itu senang ketemu saya. Weh anakku Bambang, piye kabari? Itu kerinduan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, kelakuan kita yang tidak baik bisa diperbaiki melalui firman Tuhan. Yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Saya mau saksikan ya, bahwa firman Tuhan itu mengubahkan saya. Perjalanan saya persis seperti para rasul. Saya bertobat, saya dibaptis, persis setelah saya dibaptis saya terima bahasa roh. Habis itu banyak baptisan yang saya alami. Tetapi setelah itu sama yang timbul. Rasanya tuh lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya terus belajar firman Tuhan. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini anak yang nakal. Kalau saya lihat anak-anak di belakang itu, bocah apike kaya ngono, masih muda-muda sudah mau melayani Tuhan. Saya seusia mereka Bapak Ibu, enggak pernah ke gereja. Baca kitab apa lagi? Saya ini anak yang penuh luka hati. Saya ini anak yang penuh iri, penuh kemarahan. Saya ini memberontak terus sama orang tua saya. Sampai orang tua saya itu, ketemu saya itu, alah Bambang. Saya ngasih masukan, ngasih usul, alah kowe Bang. Nggak pernah digape, nggak pernah direken, kenapa? Bukan salah orang tua saya. Lah karena kelakuan saya yang nggak bisa dipercaya. Saya nggak bisa dipegang Bapak Ibu Saudara. Selalu ngelawan sama orang tua saya. Tapi setelah saya bertobat,
setelah saya bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, saya itu dibaptis tahun 2002-2003 ya. Dalam perjalanannya, bapak ibu saya juga tidak langsung percaya sama saya. Tapi ketika papa saya tahun 2008 itu sakit, dia di ICU 48 hari. Bayangkan yang 48 hari ini ICU bapak ibu. Saya tuh tidur di emperan. Awake wis pegel kabeh loro kabeh. Bapak saya sakit di ICU 48 hari sampai ketika mendekati hari-hari terakhir, bapak saya itu selalu ketakutan. Dia melihat penampakan macam-macam. Wah, aku ndelok wong gede, dia nangis takut. Aku ndelok bayi-bayi terus penampakan ketakutan muncul terus hampir setiap hari. Gelisah hatinya. Ibu saya menawarkan, "Apa dipanggil ke Pak Pendeta?" Dia bilang gitu. Papa saya enggak mau. Oh rasa pendeta nggopo. Dulu dia pernah dilayani beberapa pendeta. Pendetanya ngomong ditinggal pergi. Ya, tapi saya coba, aduh papa saya kasihan sekali sakit ketakutan terus. Saya coba doakan. Pak, mau enggak tak doakan? Langgu ngopo? Biar papa bisa tenang, damai sejahtera. Ya wis doa nombang. Sambil ya enteng gitu, dia tidak percaya bahwa doa saya berkuasa. Saya ajak berdoa Bapak Ibu, saya pegang tangannya, berdoa ya Pak, berdoa ya di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita turun atas Papa. Penampakan, ketakutan dihancurkan di dalam nama Yesus. Sejak saat itu, Papa saya tidak pernah ketakutan lagi. Petubat baru. Itu kejadian 2008, saya sekitar 5 tahun, 6 tahun. Berlanjut hari-hari itu papa saya menderita sekali. Seluruh organ tubuhnya hancur, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetapi 2 hari sebelum meninggal, saya coba tantang papa saya. Jangan-jangan papa belum terima Yesus ya. Kristen sejak lahir karena Kristen turunan. Yesus pokoknya ngejo, tapi tidak pernah ada Yesus dalam hatinya. Saya tantang papa saya, Pak, papa mau terima Yesus enggak? Loh anu, ya biar tenang. Biar papa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mau enggak? Mau Bapak Ibu Saudara, saya bimbing. Saya bimbing terima Yesus 2 hari kemudian papa saya enggak ada. Waktu terima Yesus itu nangis. Sudah Kristen puluhan tahun, majelis. Waktu terima Yesus, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Di gudang enggak apa-apa Tuhan, enggak usah di kerajaan. Coba toh. Pokoknya lu Tuhan kok gudang we gelem. Enggak memerintah bersama Tuhan, enggak apa-apa, pokoknya aku ada bersama Tuhan. 2 hari kemudian meninggal. 1 hari sebelum papa saya meninggal, papa saya memanggil mama saya, memanggil om saya. Bang, dipanggil ke ya, tak panggilkan pas sebentar ya. Waktu dikumpulkan itu ngomongnya cuma satu. Engko nek aku ra ono, mungkin papa saya udah merasa ya. Mama, Om Yanto kudu nurut Bambang. Coba toh. Anak yang seumur hidupnya waktu itu usia saya 30 tahunan lebih. Nggak dipercaya sama orang tua saya. Saya terlalu banyak membawa kekecewaan. 1 hari sebelum meninggal, papa saya bilang gitu. Kowe manuto karo Bambang. Bambang ki dipakai Tuhan. Nek ono apa-apa takono Bambang. Karena apa? Karena pengajaran firman Tuhan, bertekun. Berapa lama berubahnya? 5-6 tahun baru bapak saya menerima bahwa saya betul-betul berubah. Jadi kalau punya anak, anakku koyong ini Pak Bambang, tunggu. Belum waktunya Tuhan. Suami saya Pak Bambang, saya mau berubah sekarang. Pokok sekarang, tidak bisa. Perubahan itu butuh proses. Saya saja butuh 5-6 tahun baru orang-orang mengakui saya berubah. Kasih kesempatan supaya berubah. Terus ajak supaya belajar firman Tuhan. Aduh, waktunya sudah habis. Saya agak cepat ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian langkah yang kedua. Ayat kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan.
Selain bertekun di dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam persekutuan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak bersekutu. Waktu pandemi awal-awal kita online, saya ngajak ketemu dengan beberapa jemaat, yuk ikut online. Nggak mau Pak, rasanya beda. Lah nggak bisa onsite, wis rasa ibadah rapopo. Baiklah, besok kalau ada ibadah lagi ikut ya, saya bilang gitu. Ya Pak, saya pasti ikut. Bareng dibuka onsite, ora ketok wonge. Pada kemanakah mereka? Ya, persekutuan itu penting Bapak Ibu Saudara. Rasul-rasul selalu ada dalam persekutuan, gaya hidup komunal. Bahkan mereka dikatakan memecahkan roti bersama-sama. Saya rindu gereja kita biasa setelah ibadah ada makan-makan ya. Itu persekutuan yang dimaksudkan. Kenapa persekutuan penting? Karena ketika kita ada dalam persekutuan itu kita kuat. Kalau dalam perang kita sendirian dikeroyok musuh, habislah kita. Dikeroyok iblis, Lucifer, terus kemudian kelompok iblis yang lain kita hancur. Tapi kalau kita ada dalam persekutuan, ketika kita lemah, ada teman kita yang bisa menguatkan, ya. Ada teman kita yang bisa mendoakan, ada teman kita yang bisa mendorong. Itulah pentingnya persekutuan sehingga mereka bisa bermultiplikasi dengan baik karena mereka bersekutu. Persekutuannya begini Bapak Ibu, saya bacakan langsung ke ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Tiap hari loh Bapak Ibu. Di dalam bait Allah. Dan kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya mereka ketemu di bait Allah, tetapi mereka juga ketemu di rumah masing-masing. Ini cara klasik yang mereka lakukan. Kenapa 3.000 orang banyak? Kalau mau melayani satu persatu di bait Allah, mungkin mereka cuma menerima pengajaran seperti ini, mendengar firman, ora mudeng ora iso teko. Pak Bambang ngomong apa tapi mau ora mudeng aku, enggak bisa tanya. Tapi ketika di rumah-rumah, mereka bisa tanya, Pak, maaf, saya enggak ngerti, tolong jelaskan. Ibadah di rumah-rumah itu berbeda dengan ibadah di sini. Ibadah di rumah-rumah dengan makan, dengan memecahkan roti, mesti lebih banyak sharing. Disitulah kenapa pentingnya, karena ketika kita di sini kita tidak bisa mengaplikasikan firman Tuhan secara langsung. Nah, peristiwa-peristiwa masalah sehari-hari itu dikupas di ibadah di rumah-rumah. Kemudian pemimpinnya memberikan solusi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau seperti karate, minta tolong slide selanjutnya. Seperti karate itu ketika latihan dikeras dia belajar teori. Nah, tapi kapan diterapkannya jurus karate ini? Ya ketika diterapkannya ketika di luar. Dengan kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah ini, mereka dilatih untuk menerapkan jurus. Firman ini ditempatkan ke masalah hidup yang ini. Firman ini ditempatkan. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Ngerti ini mung teori tok. Prakteknya piye keleru-keleru, luput-luput. Makanya itu ini penting sekali. Nah, saya mau bagikan kesaksian. Saya waktu itu Bapak Ibu mungkin sudah tahu saya keluar dari sekolah spesialisasi, enggak punya uang, enggak punya kerjaan, butuh makan karena ada anak saya kecil 2, ya. Ada istri saya yang habis PHK dari bank. Enggak punya duit, enggak punya pekerjaan tetap. Kami butuh uang, kami kontrakkan rumah kami, wes ora ndedit omahe dikontrakke wae gen entuk dit iso mangan gitu Bapak Ibu Saudara. Lah terus urip di mana? Ikut ke rumah mertua saya. Di rumah mertua saya kami mungkin 3 tahun. Bapak Ibu juga tahu, Bapak Ibu mertua saya juga tahu saya dulu gimana. Saya tuh kalau marah Bapak Ibu Saudara, saya bentak Heni. Enggak puas, itu yang dekat saya misalnya ini ada, ini tak surung, jebret gitu. Ada gelas saya lempar, jebret gitu. Perkataan saya kasar, intonasinya keras. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya di rumah mertua saya. Ada bapak ibunya Heni, bukan bapak ibu saya ya. Kemudian saya kedapatan ngonek-ngonek ke istri saya. Saya kedapatan balang istri saya pakai gelos, jebret meskipun tidak kena, cuma sebelahnya. Terus hari Minggunya, saya ngajak bapak saya ke gereja. Pak, yuk ke gereja yuk. Tuhan Yesus baik Pak.
Tuhan Yesus penuh kasih. Bapak saya mungkin tanya gini, lah aku nek ning gereja kok dadine kaya kowe. Ngepruki gelas, bentak-bentak bojone, ora sudi no. Ya atau ya? Kalau kita ndak berubah, orang lain lihat karakter kita seperti apa. Mau kita ajak ke gereja mbok diinjili, tak doake terima Roh Kudus ya. Roh Kudus apane kelakuanmu kaya ngono. Bapak saya itu orang Kejawen. Orang Kejawen itu kan halus, lembut, ndak mau merugikan orang lain, ndak kasar sama orang lain, nguwongke uwong. Lah mungkin bapak saya bisa berpikir, loh aku luwih apik timbang kowe. Aku Kejawen kowe Kristen. Kejawen luwih apik timbang Kristen. Bisa bicara seperti itu. Makanya sebelum kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, yang pertama tadi bertekun dengan pengajaran sehingga kita diubahkan. Setelah berubah, ikut dalam persekutuan. Nah saya juga tidak yakin waktu itu saya sudah berubah atau belum. Makanya ketika saya keluar dari rumah bapak ibu mertua saya, mereka belum mau dibaptis. Mungkin dulu Bambang sesok ngamuk gitu ya. Anakku wedok diamuk karo Bambang. Mereka belum mau terima Yesus. Tapi dengan tahun berjalannya tahun mereka melihat perubahan saya. Kira-kira 10 tahun yang lalu ibu akhirnya bisa terima Yesus. Lah Pak Bambang sudah keluar kok bisa terima Yesus, bagaimana caranya? Saya bikin komsel di rumah itu Bapak Ibu Saudara. Saya bikin kelompok kecil ibadah di rumah-rumah. Saya paksa ibu untuk ikut. Lah neng omahe kok sing nyuguhi ya ibu toh. Terpaksa ikut. Sehingga ketika tiap hari mendengar firman, sambil tiap hari melihat, loh kok anakku wedok berubah jadi apik, anakku lanang berubah jadi apik, ditantang terima Yesus, ibu saya terima Yesus. Tapi itu butuh waktu bertahun-tahun. Jangan berharap 1 minggu berubah, kayak Power Ranger berubah, langsung metu topengnya, metu klambine abang ijo ireng. Nggak bisa seperti itu. Kasih kesempatan ya. Kemudian itu pun bapak enggak langsung terima Yesus. Ibu sudah terima Yesus, bapak itu terima Yesus baru 5 tahun berikutnya. Komselnya itu lama-lama bapak enggak mau ikut. Nah terus piye carane? Wah kami mikir, cara yang ada dikerjakan para rasul cuman dengan kelompok kecil. Kami cari orang-orang, bapak-bapak, kami datangkan ke rumah. Bapak enggak bisa menghindar. Bapak akhirnya ikut komsel bapak-bapak, kelompok kecil bapak-bapak. Sampai usia 80 loh Bapak Ibu Saudara. 80 tahun dia tidak mengenal Yesus. Di usia 80 akhirnya dia bisa terima Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata kuncinya selalu. Katakan sama saya, selalu. Selalu itu gimana toh? Dilakukan sama seperti tadi bertekun. Berulang-ulang. Terus menerus. Frekuensinya sering. Bukan obor blarak. Bukan datnyeng. Tapi selalu hari ini dilakukan, besok dilakukan lagi, besok dilakukan lagi. Jangan pernah bosan. Selalu apa yang mereka katakan? Selalu memecah-mecahkan roti, selalu berkumpul. Hari ini kita nanti mau memecah-mecahkan roti seperti para rasul ya. Tapi yang terakhir, yang terpenting adalah berdoa. Selalu berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa itu lebih mudah, lebih ringan menurut saya dibandingkan dengan pengajaran firman Tuhan. Tapi pengajaran firman Tuhan tadi naruh yang pertama bukan berdoa loh. Yang pertama itu pengajaran rasul-rasul. Yang pertama Alkitab dulu. Yang kedua persekutuan, baru yang ketiga berdoa.